Ya, halo semua, balik lagi dengan saya, Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Oke, jadi di video kali ini kita bakal membahas sesuatu yang lagi rame di jagat maya dan di Indonesia, yaitu adalah mertua selingkuh dengan menantu sendiri. Loh, bukan, bukan. Suami selingkuh dengan mertua. Nah, Kan iya kan mertua benar, nggak bisa mertua selingkuh. sama menantu kan benar. Mm-mm. Mertua sama menantu kan betul kan? Tapi selingkuh tuh kan harus orangnya dulu. Oh iya, iya, dua-duanya sama-sama selingkuh Iya kan berarti. Iya, sama-sama iya, selingkuh selingkuh. dunia. Oke, jadi ini rame karena dari pertama tuh TikToknya yang namanya Risma Norma, kok nggak salah. Norma Risma kalau nggak salah ya. Jadi dia ini adalah seorang cewek yang nge-share ceritanya dia ke TikTok begitu, dan ternyata dia itu diselingkuhin suaminya, dan suaminya ini selingkuh dengan ibu kandungnya istrinya sendiri. Ibu katanya si Risma ya. Ya, ibu kandung Yang istrinya sendiri kan. mm-mm. Nah, jadi ini ada beberapa fakta. 8 fakta terkait perselingkuhan menantu dengan ibu mertua yang viral di media sosial berujung cerai. Berikut fakta-fakta terkait perselingkuhan seorang suami, R dengan ibu mertua Ibu alias ibu kandung dari ibunya ini istrinya yang ini sendiri. ya, di foto yang sebelah Kisah ini kanan. mencuat berawal dari curhatan pilu seorang wanita yang mengaku dikhianati oleh suami sendiri melalui akun TikTok pribadinya. Kemudian video curhatan tersebut menjadi viral dan tersebar ke berbagai media sosial lain. Wanita tersebut diketahui baru menikah sekitar 1 tahun lalu, yakni sejak 4 April 2021. Wanita yang berinisial NN tersebut mengaku bahwa ibunya sudah berselingkuh dengan sang suami sebelum menikah. Dalam video diunggahnya itu, NN tidak menyangka suaminya tersebut telah berselingkuh dengan ibu kandungnya sendiri. Sampai sekarang, aku masih gak nyangka kalau hubungan kamu sama perempuan yang udah ngelahirin aku itu masih berlanjut. Tulis NN di akun TikTok pribadinya. Belakangan diketahui peristiwa itu terjadi di kota Serang, Banten. Simak fakta-fakta kisah perselingkuhan suami NN dengan ibu mertuanya berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Agama Serang yang diakses di news.com. Sudah curiga sebelum menikah. Berdasarkan pada surat putusan Mahkamah Agung RI, NR sebelumnya mengaku sempat curiga ada hubungan khusus antara R dan ibu kandungnya. Bahkan, NR juga sempat menduga hubungan tersebut berlanjut sampai keduanya melakukan hubungan badan. NR mengetahui hal tersebut dari percakapan chat antara R dan ibunya. Kendati demikian, NR masih berusaha berpikir positif hingga memutuskan untuk menikah dengan R. Setelah 1 tahun menikah, NR seringkali diselimuti kecurigaan karena pembicaraan dari orang-orang sekitar terkait sang suami, R dan ibunya yang mempunyai hubungan terlarang. R, pesan wanita panggilan lewat aplikasi. Selain menaruh rasa curiga, NR juga diketahui sering terlihat cekcok dengan sang suami, R. Hal tersebut karena alasan R ketahuan memesan wanita panggilan melalui aplikasi untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Rumah tangga NR dan R terbilang tidak harmonis karena sang suami tidak perhatian dan tidak terlihat menunjukkan kasih sayang kepada istri NR. Bahkan sering terjadi KDRT setiap kali NR mempertanyakan hubungan pelarang R dengan ibunya serta wanita lainnya. Warga gerebek rumah R dan ibu mertuanya. Perselingkuhan antara suami NR dan ibunya tersebut sudah tercium oleh warga sekitar. Warga juga sempat memergoki hubungan terlarang antara keduanya itu. Penggerebekan tersebut berawal dari kecurigaan warga atas hubungan mertua dan menantu yang tidak wajar. Kemudian terbuktilah kecurigaan tersebut saat warga setempat mendobrak pintu rumah kediaman R dan ibu mertuanya pada 16 November 2022 lalu. Pada saat kejadian, kondisi rumah memang sedang sepi dan hanya ada R serta ibu mertuanya di dalam rumah. Sementara istri R yakni NR sedang Jadi rumah yang digerebek ini rumah, kalau nggak salah, kalau kontak aku lihat dari Denny Sumargo, itu rumah kontrakan antara mereka. R sama NR. Jadi bukan rumah Ya. ibunya ya. Bekerja dan tidak ada di rumah. Saat digerebek warga, R dan ibu mertuanya didapati sedang dalam kondisi tanpa busana. R yang kaget lantas berlari ke kamar mandi, sedangkan ibu mertuanya tertegun lunglai, tidak percaya bahwa perbuatannya tersebut akan ketahuan. Diarak bersama ke rumah ketua RT. Setelah R dan ibu mertuanya tertangkap basah oleh warga, setelah itu mereka diarak bersama-sama oleh warga menuju ke kediaman ketua RT setempat. Di rumah ketua RT pun sudah ada NR dan keluarga lainnya yang sedang menunggu.
Kemudian di hadapan NR dan keluarga, R membuat surat perjanjian tertulis bahwa ia mengakui perbuatan bejatnya tersebut. Pisah rumah. Setelah kejadian pada 16 November 2022 tersebut, NR memutuskan untuk pisah rumah dengan R. Kemudian NR meninggalkan rumah kediaman bersama dengan R dan sudah tidak mau bertemu lagi. Namun keesokan harinya, tiba-tiba R datang ke tempat NR, kemudian masuk ke rumah membawa sebuah tas, di mana tas tersebut berisi berkas-berkas penting milik NR. Karena hal tersebut, NR kaget dan tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh R. Jadi kalau Koko nonton lagi dari Denny Sumargo, si NR ini cerita kalau R ini datang lari ke rumahnya, terus ngambil kayak kayak ya maling lah kalau kata dia, ngambil kayak berkas penting kayak BPKB, sorry, ya Iya, BPKB betul. motor dan apa-apa kita nggak tahu ya isinya apa. Nah karena kan mereka kan rencananya mau pisah. Nah mau pisah itu jadi kayak mungkin kayak mau duluan ambil harta gitu loh. Karena katanya ada motor, ada kayak tabungan, sama kayak ada warung. Dia jual mie ayam gitu. Dan kalau pas waktu yang di KRT itu perjanjiannya jadi kayak yang R ini bakal ngasih uang sejumlah berapa puluhan juta sama eh, mertua lakinya sebagai ganti rugi sama ke istrinya kayak gitu. Bukan R, istrinya ke lakinya dan eh, suaminya ke anaknya. Sorry, ke istrinya. Wah, bingung. Kok bingung jelasinnya? Ya pokoknya kayak gitulah. Pokoknya ganti rugi, ada uang ganti rugi gitu. Ganti rugi dari yang melakukan tindakan itu kepada si Pasangannya. NR dan orang tuanya NR yang laki-laki. Ya, Akhirnya terjadilah peristiwa R memukul NR dengan keras pada sekitar pergelangan tangan sebelum ini stop nih. Jadi maksudnya bukan memukul ya. Jadi kayak ada tarik menarik gitu. Habis itu kayak ada bekas luka eh, di tangannya yang NR. Terus yang itu jadi kayak KDRT ceritanya. Karena kan masih nikah juga ya. Nah itu dilaporkan sama NR-nya ke lah dia langsung visum terus dia melaporkan ke polisi gitu kayak KDRT ceritanya mau visum mau melaporkan tapi nggak dilaporkan tapi kayak minta ganti rugi juga intinya karena yang masalah zinanya itu sebenarnya nggak bisa dilaporin katanya Karena harus hasil visum 1 kali 24 jam dari kejadian perkara. ya jadi yang dilaporin itu yang KDRT-nya ceritanya nah akhirnya ganti ruginya itu berdasarkan KDRT tersebut karena maksudnya nggak mau dilaporin polisi nih kalau nggak mau dilaporin berarti damai damai berarti harus bayar sejumlah sekian gitu loh dan terakhirnya intinya yang NR sama R sudah cerai dan orang tuanya NR itu juga sudah cerai secara agama tapi belum cerai secara hukum itu terakhir Ya, intinya itu sampai update terakhir ya. ya sampai yang Koko tadi nonton di Denny Sumargo kan Denny Sumargo juga barusan nah oke jadi menurut Dede gimana apa Koko dulu nih karena Koko banyak sebenarnya yang mau bahas Ya boleh, boleh. Koko dulu ya jadi pertama menurut Koko ini pertama sekali ya, Koko menyalahkan suaminya dan juga ibunya. Kenapa sampai tega berbuat seperti itu? Itu jelas tidak benar, ya kan? Apalagi sama ibunya kok bisa tega gitu loh ke anaknya. Terus suaminya juga kok bisa tega gitu sama istrinya, gitu loh. Kok nggak masuk akal. Dan ini kan sudah terjadi pada waktu sebelum nikah ya, karena udah ketahuan sebenarnya sebelum nikah juga udah pernah ketahuan dari chat itu kan, dan udah ngaku. Tapi yang tahu cuma berempat. Bapaknya, Hmm, ibunya, NR sama R. Nah, dan ceritanya hilaf dan mau dimaafkan. Tapi kenapa harus merit? hmm. Nah, gimana menurut Dede? Kenapa masih merit? Kalau saya pertama akan terdengar tidak sensitif, tapi secara subjektif saya akan bilang yang pertama salah adalah si NR. Karena indikasi dan kejadian itu sudah terjadi sebelum nikah. Udah tahu gitu, diterusin lagi. Ya, Jadi kalau misalnya kita bilang ini share-nya siapa yang paling besar, NR paling besar nomor 1. Menurut saya.
Ya terserah sih kalau orang bilang itu victim, ya dia victim tapi tidak melepaskan bahwa dia punya andil paling besar sampai itu terjadi. Enggak. Andil paling besar tetap kalau misalnya ada pencuri, ya tetap salah pencuri, ya kan? Yang salah tetap pencurinya. Enggak sih, kalau kan menurut Dede yang salah CNR yang Lo nomor satu. enggak. Misalnya gini deh, kayak kita analogi kita biasanya. Misalnya Koko pakai kalung ya kan, habis ada yang nyuri. Yang salah siapa? Yang nyuri pasti, karena kan tidak sesuai norma sosial dan norma hukum kan, aturan Tapi hukum. kan ceritanya kita udah jelas-jelas ada orang yang kita tahu itu pencuri. Kita datangin sambil kita tunjukin. Oh, maksudnya kenapa Makanya merit maksudnya? iya. Masalah Kenapa meritnya. kenapa kenapa tetap diteruskan sampai hal ini terjadi sejauh itu gitu loh. Oh, Kan maksudnya soalnya meritnya. Kenapa sampai merit gitu ya? kenapa sampai ya karena merit kan kejadiannya jadi berujung panjang kan. Sebenarnya kalau merit itu udah nggak sampai terjadi merit nggak akan sampai ke sini-sini gitu loh. Iya sih. Ya, nggak cuma maksud Koko menurut pas waktu pacarannya pun udah salah itu sebenarnya. Iya betul, pas waktu pacaran udah salah. Tapi kenapa sampai sejauh ini, sampai sampai berkepanjangan yang menurut saya nomor satu salah ya si NR. Kenapa? Kecuali dia baik-baik, nggak ada indikasi, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba boom. Tapi kan dari awal bahkan sebelum merit pun tuh sudah ada Ketahuan. kejadian gitu. Jadi ibarat kita tuh udah tahu tuh orang maling, kita tuh bawa perhiasan kalau perlu kita tunjukin ini ambil ambil ambil. Ya jelas kita yang salah lah gimana sih? Iya, jadi kalau Koko juga sebenarnya setuju sih. Koko lebih lebih setuju ke arah bapaknya yang salah. Karena Kenapa? NR-nya ini masih muda kan. Katanya umur meritnya 18 kalau nggak salah. Apa habis SMA lah katanya. Kalau Koko baca. Jadi kan yang mungkin masih bisa ngambil alasan kayak masih naif. Naif sekali sih dan bodoh sekali sih, sorry to say ya. Tapi kan kita pertama udah bilang ya, kenapa suaminya tega dan ibunya tega. Cuma Koko kenapa kamu sangat naif dan sangat bodoh gitu loh. Ya tapi mungkin masih bisa diomong karena masih muda. Tapi kan bapaknya udah tua gitu loh. Kenapa masih diizinkan anaknya merit dan kenapa kalau Koko ya, kalau Koko dari awal Koko cerain langsung istrinya, ibunya itu. Tapi kan ada faktor di ibunya itu mungkin ibunya bilang kayak ini saya nggak tahu ya. Ini berandai-andai berhipotesis. Sepertinya mungkin ada faktor dari ibunya sendiri yang merayu-rayu bapaknya atau meyakinkan keluarga bahwa udah nggak apa-apa anak ini baik-baik dengan maksud terselubung supaya dia nggak bisa putus kontak. Karena pada saat setelah pernikahan pun si NR mau pisah rumah pun dimaki-maki kan sama ibunya. Ya, Koko setuju. Cuma maksud Koko bukan itu deh. Maksud Koko bukan itu. Coba kamu dengarkan Koko ngomongnya. Kenapa bapaknya ini begitu ketahuan istrinya ini tidur sama pacar anaknya, kenapa tidak langsung dicerain aja, Mas Koko? Make sense gak? Hmm. Ya itu Kalau tadi Dede sudah gimana? dirayu. Ya itu tadi sudah dirayu-rayu sama sama istrinya. Ya kan dimaafkan berarti kan sama bapaknya. Iya, iya. Dan itu bodohnya menurut Koko. Bodoh Hmm. bapaknya, karena nggak ada alasan kalau buat bapaknya sebenarnya. Bapaknya kan udah tua, udah dewasa, laki lagi. Kenapa nggak ngerti itu? Kepala keluarga laki. Kokoh jangankan sampai amit-amit ya, amit-amit. Pasangan Kokoh, logika aja lah. Kalau pasangan Kokoh tidur sama orang lain, apalagi Kokoh cowoknya, wah, jangankan tidur. Chat meladenin orang lain aja, di chat dan Kokoh tahu, wah itu masalah besar sudah. Ngerti gak maksudnya? Ngerti maksudnya? Di chat Hmm. diladenin aja di chat itu sudah masalah besar kalau buat Kokoh lah ya. Kalau sampai tidur, maksudnya karena biasanya kalau cewek sudah sampai tidur, apalagi terutama, dia biasanya sudah check out duluan sebenarnya. Berarti udah nggak respect sama suaminya. Kalau cewek ya, maksud Kokoh. Kan harusnya sudah tahu dong kalau gitu. Karena kan biasanya perbuatan salah itu dibiarkan terus menerus. Nanti lama-lama kan kayak diterusin kan. Dicobain terus, oh nggak apa-apa, oh nggak apa-apa, oh nggak apa-apa. Ngerti ya Mas Koko deh? Ya, ya tahu. Iya kan? Nah itu dari menurut Koko salahnya sudah dari awal. Ya dua-duanya salah. Bapaknya salah, anaknya salah juga. Ya, Iya ya, kan ya. Dek?
Cuman karena bapaknya itu sudah lebih dewasa, harusnya persentasenya dibesarkan ke bapaknya ya, gitu Iya, kan. itu maksud Koko. Walaupun yang RNR-nya juga cerita di Denny Sumargo, bapaknya juga sebenarnya nggak mau, nggak rela gitu loh menikahkan sama yang suaminya ini kan. Hmm. Tapi kira-kira gimana caranya bapaknya untuk melarang orang yang sudah umur 20 walaupun tergolong masih muda ya, untuk tidak mengambil jalan hidupnya sendiri? Put- Putus hubungan. Berarti kalau putus hubungan kan bapaknya ada pilihannya cuma dua itu, putus hubungan sama anak ini karena anak ini bucin, atau membiarkan anak ini dan mendampinginya. Kalau kalau saya milih yang kedua ya, karena saya sayang sama anak ini, saya akan dampingi walaupun tega nggak tega gitu loh. Kalau Koko nggak sih, Koko tetap kayak karena gini loh, ya ini pang yang terjadi karena didampingi, tapi didampingnya tuh kayak setengah-setengah. Ya mungkin pertama yang harus dibenerin kalau Koko ya cerai dulu sama istrinya. Nah itu ya betul betul, Nah, betul betul. jadi anaknya melihat seberapa besar problem ini sebenarnya. Tapi karena Hmm. bapaknya tidak mengambil ketegasan dengan cara memisah pisah rumah lah paling nggak sama istrinya, berikan hukuman ke istrinya. Jadi dia kayak menganggap kayak, oh masih nggak apa-apa. Paham nggak maksud Koko? Jadi kayak, oh ini masalah kecil aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya bapaknya ngambil ketegasan dan memutuskan pisah sama istrinya atau ibunya, anaknya kan bakal mikir, oh berarti ini benar-benar serius bapak saya nih. Nggak main-main nih problemnya nih. Kalau diteruskan sama orang ini, berarti ada konsekuensi tertentu gitu loh. Entah apa gitu loh. Tapi karena mungkin anaknya juga melihat, oh bapaknya cemen. Kalau ngomong cemen ya, kalau ngomong hmm, pengecut lah kalau boleh bilang. Jadi dibiarkan aja dan jadinya ya dibolehkan juga anaknya bucin sama orang yang jelas-jelas salah sebenarnya. Karena ini menurut aku bukan yang kayak remeh-remeh kayak anggap ini jauh lebih besar daripada cuma nipu duit kalau menurut Koko. Ini sama sama istri bapaknya, ini sama calon mertuanya loh deh. Kayak Koko sampai begitu dengar beritanya ini ya, Koko mikir kayak mau kiamat kayak dunia, kayak dunia mau kiamat. Kayaknya ngerti kan ada Mas Koko? Kayak terlalu ekstrim Hmm. gitu loh Mas Koko. Kalau kayak maksudnya tuh kalau selingkuhnya sama tantenya lah mungkin atau sepupunya lah mungkin atau saudaranya yang mungkin seumuran kayak masih Max ini sama ibu calon istrimu gitu loh kayak ngerti ya Mas Koko bener gak ada bener gak sih wah mau kiamat oke ada lagi deh Apa ya menurut saya ya semua pasti ada andil, cuman cuman saya bingung bingung juga sih sama sama ibunya. Kayak ada yang di pikiran ibunya apa ya? iya bingung Koko tapi yang pasti yang Koko tahu sebenarnya ibunya sudah pasti tidak cinta sama bapaknya itu sudah pasti Hmm. itu sudah pasti karena kalau dia benar-benar cinta maksudnya bukan cinta lah ngomongnya kalau dia respect sama suaminya atau respect sama anaknya bukan respect ya mungkin kalau sama anaknya kalau sayang sama anaknya dan respect sama suaminya kita ngomong cinta ya ini ya dia tidak akan melakukan itu tapi karena dia tidak respect dan tidak sayang sama anak dan suaminya ya itulah yang terjadi kalau menurut Koko dia cuman ya apa yang ngomongnya ngikutin hawa nafsu aja ngikutin duniawi aja jatuhnya nah terus kalau Oke, menurut Koko juga ceweknya ini kalau Koko dengar dari yang di Denny Sumargo dia tuh terlalu naif dan terlalu halusinasi nggak sih dia terlalu terlalu naif halus kata terlalu delusi tepat. gitu loh Hmm. delusional kan ada sih nggak sih Masih itu loh apa namanya, masih kayak berharap ada pangeran berkuda datang atau something. kayak kayak berharap kayak Disney kayak film kayak kartun kayak yang bakal ada wah orang baik yang nggak bisa bro nggak bisa sis gitu loh kayak kalau sudah jelas orang ini melakukan sesuatu yang sangat parah seperti ini dan kan kita dengar tadi ya dia pas waktu merit pun setelah merit pun masih ada kayak chat sama cewek lain ketahuan kayak food ketemu sama cewek lain ketahuan pesen kayak eh, chat gitu kan itu masih wah itu berarti kan maksud aku udah pasti bakal terjadi terus gitu loh dan cowoknya minta maaf dimaafin aku tuh mesti gimana lagi sih ya bukan mesti gimana lagi harusnya pisah gitu
Orang ini tidak akan berubah. Terus kan kayak pas waktu Itu yang itu siklus nggak sih biasanya orang-orang gitu tuh? ya mungkin karena mungkin menurut Koko tuh masalah cowok doang sih. Tapi maksud Koko yang parah itu cowok kan memang gitu deh, ya kan ngerti ngerti kan maksud Koko. Cuma maksud Koko yang parahnya ini sama ini satu ini yang parahnya lagi cowoknya ini bukan orang kaya gitu loh. Terus? Dan istrinya tuh masih kerja bantu nafkahin keluarga gitu loh. Lebih parah lagi jadinya maksud Koko. Kalau sorry itu saya ya, kalau misalnya kayak Hotman Paris melakukan hal tersebut, kita masih kayak ya ya paling enggak istrinya hidupnya sangat 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 enak gitu kan 0,0001% dari populasi di Indonesia gitu loh, hartanya banyak sekali dan istrinya tidak kekurangan, anaknya sangat terjamin semuanya, jadi kayak dan dia dengan rapi membungkusnya gitu kan, nggak yang kayak malu-maluin, kayak masih make sense. Nah ini masih suaminya aja masih susah gitu, masih mikirin yang nggak masih jelas aja lah orang nggak ada yang mau gitu kan, cewek mana yang mau, iya kan, apalagi terus kemudian sama ibunya. Hmm. Kayak parah banget sih menurut Koko. Nah jadi kayak kenapa masih NR ini masih kayak halusinasi sekali, kamu kena apa Naif, sampai bahkan ya, dan dia juga dipukul loh deh di KDRT kan, di KDRT itu masih kayak aduh aku udah capek gitu kan, ya udahlah nggak apa-apa, kayak pasrah, kayak dibiarin aja, kayak nanti juga berubah, kayak dia cuma hilaf Sebentar, aja paling. sebentar. Tapi harus fair ya, jujur saya belum menemukan, terutama cewek. Ini bukan saya seksis, tapi dari pengalaman subjektif saya belum menemukan cewek yang tidak mengalami fase itu dalam hidupnya. Jadi fase itu akan ada entah Masa apa itu? siapapun, cepat atau lambat. Fase Halusinasi. labil dan fase berhalusinasi, delusional dan naif. Itu Jadi bukan bagian cuma cewek sih, cowok lompat, juga sih sebenarnya. Cuma mungkin ya cowok makanya. lebih lebih sebentar kan biasanya, Iya, nggak jadi terlalu mungkin lama. fasenya kan lebih kelihatan tuh, fase-fase kayak gitunya tuh lebih kelihatan kalau cewek, karena kan lebih panjang jangka waktunya. Karena mereka juga dimanja kan di dunia nyata. Maksudnya kayak cewek nggak apa-apa lah. Oh karena cewek nggak apa-apa lah. Dan cowok kan datang terus ke cewek biasanya. Kayak walaupun dia berbuat kayak halusinasi, berbuat yang tidak kayak dia nggak ngerasain langsung dampaknya gitu loh. Dimanja, Ya kayak bukan dimanja. dimanja ya, mungkin kalau menurut saya karena sebagian besar lebih menggunakan perasaan. Ya, satu karena perasaan dan dua karena dimanja mungkin. Ya, jadi saya harus fair, mungkin dia kena fase yang itu, terus ketemu orang di saat itu, orangnya yang luar biasa gitu loh. Dan ketemu dengan berada di lingkungan keluarga yang juga sangat luar biasa gitu. Nah, dan Jadi parah kayak kombinasi itu kayak dan parahnya lagi menurutku kenapa bapaknya yang paling paling harusnya yang paling logika dan paling tua, kemungkinan ya paling tua, kenapa dia tidak itu makanya maksud Koko yang parah, kesalahan bapaknya ini sangat parah gitu loh maksud Koko. Kalau misalnya Koko punya anak cewek memang, kalau misal nanti ada saatnya anak Koko atau ngalamin fase itu, Koko kan bakal yang ngingetin kan, oh kamu salah, oh ini nggak benar, oh ini benar, mungkin Dede juga bakal ngingetin kan, kayak oh jangan kayak gitu karena sebenarnya dunia nyata itu tidak seperti itu gitu loh, kalau orang sudah kayak gini orang ini nggak akan berubah gitu kan, itu kan tanggung jawab orang tuanya kan sebenarnya ngingetin. Nah makanya maksudku parah banget nih, bapaknya parah sekali sih menurutku. Dan di video itu kan juga dibilang kan pas waktu ketahuan digerebek warga, besokannya atau berapa lama kemudian itu ibunya yang cowok itu datang ke rumah yang cewek, dia bilang nggak apa-apa itu orang sirik. Jadi Koko tidak heran kenapa anaknya yang cowok R ini jadi seperti ini. Karena anaknya berbuat salah pun dibenarkan. Itu orang sirik katanya. Oh my. hmm, Jadi kayak di enabling gitu loh, dibolehkan. Kayak dibiarkan aja buat salah. Kayak, oh pantesan anaknya jadi seperti ini saudara-saudara. Ya kan? Bener nggak deh? ya, 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 ya. Harusnya Ya, kan, saya ada tahu sih orang yang orang tuanya terlalu enabling sampai anaknya jadi luar biasa sekali. Saya tahu. iya, iya makanya maksud aku kan kalau misalnya kok amit-amit ya, amit-amit.
Kalau ada orang tua yang tahu anaknya berbuat salah bahkan sampai separah itu, kok sudah sujud-sujud kali. Kok dari luar rumah sudah sujud kali masuk ke dalam rumah. Iya kan? Karena sudah jelas salah orang ini. Masa bilang orang-orang itu sirik? Kayak ini Iya, yang iya, non iya, iya. saksinya kan banyak. Maksudnya heeh, betul. Harusnya kayak melihat ke diri lah kayak what did I do? What did I Wrong. do? Heeh. Iya, Kayak which part that I do wrong gitu loh. iya kayak wah, ya Tapi pantesan. jangan salah loh. Dede kan tahu orang yang kayak gitu. Iya, Koko juga tahu orang kayak gitu. Ya makanya kayak oh Jadi saya pantesan. bisa ngerti. Ya. Nah, Jadi habis itu orang tuanya mungkin juga enabler banget sampai to the point eh, mungkin anaknya itu jadi tumbuh besar sampai dia merasa dia benar semua gitu loh. nah, bahkan apa maksudnya bahkan pas udah waktu sampai mau cerai, ternyata si NR ini masih ragu-ragu untuk menceraikan deh. Karena masih cinta katanya. Oh my. Oh my. Oh Dan dia tuh baru sampai sampai pada the real hard truth pada saat si R ini ngomong sendiri ya kayak ya udah selesaikan aja katanya. iya kayak udah kita cerai aja kayak. Untung itu untung loh dia ngomong Iya kayak gitu. untung, Coba iya tuh itu untung. untung loh ya. Untung akhirnya yang cowoknya yang memutuskan untuk sudah nggak dilanjutin. Cuma maksud Koko, kalau Koko ada teori kemungkinan karena ceweknya ini sudah investasi perasaan, waktu, tenaga buat keluarga bahagia bayangannya. Oh iya Sam- iya iya. Sudah ada halusinasi keluarga bahagia di dalam diri otaknya yang sudah terlalu lama dibiarkan kayak oh sudah nerima dia selingkuh sama ibunya dari pacaran, sudah ketahuan KDRT, sudah chat-chat sama cewek lain, pesan micet segala macam dan dibiarkan semuanya. Jadi ceweknya ini bukan masalah kayak cinta sebenarnya, cuma egonya sudah kena. Kalau aku beneran pisah, oh berarti aku gagal. Mungkin kalau menurut aku teorinya sebenarnya seperti itu. Si NR ini makanya nggak mau pisah sebenarnya. Bukan cinta. Cuma egonya sudah, investasinya sudah terlalu banyak ke bayangan keluarga bahagianya ini. Kalau menurut aku. Ya kan? Nah, kemudian akhirnya yang cowoknya kan akhirnya mutusin pisah kan. Ya udah lanjutin aja cerai. Cerai dan parahnya apa deh? Apa? Jadi picik NR-nya. Dia Oh, datengin datangin dari dia. Saya tadi lihat sampai bagian itu dan saya udah kayak hmm. sangat cinta mati-matian. Oh, aku cinta, 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 cinta. Benci luar biasa. Ya kan? Maksud koko kalau memang mau cerai dan sudah diganti uang ya sudah kan? Kan Iya sudah minta betul. duit. Kan soalnya perjanjiannya adalah sampai di situ kan bayarannya. Terus kenapa harus harus sampai sampai ke sana lagi gitu loh? Kenapa Bukannya kita harus sepakat bahwa ya udah sampai di sini loh ya kayak gitu. ya, Itu kan kenapa harus datengin kantor cowoknya buat kayak minta dipecat cowoknya? Ngapain? ya ya betul Nah, betul. itu kan udah Ya picik jadinya. saya ada dengerin sampai situ. Nah, kemudian dia juga ditanya sama Deddy Sumargo kan, ngapain di-share di TikTok? Ini pertanyaan nomor satu ya sebenarnya. Kenapa aib, ini yang parahnya buat orang Indonesia, kenapa jelas-jelas aib dan disebarkan di TikTok? Ada beberapa teori kalau menurut Koko. Yang ini entah benar entah enggak ya. Satu mau terkenal. Karena aib jadi apa? Jadi pandangan kan, jadi viral kalau di Komunitas. TikTok. Satu mau terkenal. Kedua saking saking kepengen buat kalau yang dia cerita di Deddy Sumargo dia kepengen apa dia kepengen Merusak. mantan lakinya ini dipecat dari perusahaannya Oh, terus. dan ya mungkin jadinya dipecat karena kalau sudah sampai viral kayak gini Oke, terus. ya jadi kan benar-benar ironis sekali gitu loh dari cinta mati-matian di KDRT nggak apa-apa ngentu sama ibunya nggak apa-apa jadinya kayak aku kepengen dia ngerasain yang aku rasain gitu kayak what katanya cinta ya kan. Terus ngapain? Yang sebenarnya pertanyaan paling pertama adalah ngapain di-share di TikTok deh? Bener nggak menurut teori Koko? eh Gini, kalau misalnya saya misal udah sepakat sampai gimana dan kesepakatan itu udah diterima oleh kedua belah pihak ya.
Saya sih nggak akan share di TikTok. Tapi kalau seandainya saya masih tidak sepakat, berarti tidak ada kata sepakat ya. Berarti saya masih merasa saya dirugikan karena saya tidak sepakat. Saya mungkin akan share. Karena zaman sekarang sosial media bisa jauh lebih kuat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, sampai diundang ke Denny Sumargo ya. Ya, bahkan kadang lebih kuat dari hukum jadinya. Kadang Jadi, hukum harus mengikutkan massa. Karena orang-orang bisa menggeruduk Jakarta, terus habis itu hukum bisa dirubah. enggak, tapi maksud kok motifnya yang NR ini kenapa sampai share di TikTok kenapa deh? Dalam ya itu, kalau menurut saya kombinasi dari dua itu kali ya. Mungkin karena dia Nggak memang terima? masih merasa nggak terima kurang kurang. Padahal anehnya dia udah sepakat ya. Harusnya berarti udah kalau kata sepakat tuh selesai dong ya. Terus yang kedua juga itu adalah komoditas. Tapi kalau saya jadi dia sih, saya akan take different approach ya. Kalau misalnya saya udah sepakat dan tanda tangan, ya ngapain lagi gitu loh. Kecuali saya nggak sepakat dan saya nggak mau tanda tangan. Bukan masalah itu sih menurut kau. Malunya di mana? Oh, kalau misal saya merasa saya nggak itu sih, saya udah nggak ada malu. Nggak apa? Nggak Tujuan terima. saya kan, iya kalau saya nggak terima ya, saya udah nggak ada malu. Tujuan saya sudah jelas. Buat apa simpan malu doang? Ya, tapi ini sih menurut kau kekurangannya orang Indonesia nggak ada malunya. Dan kalau memang nggak terima kesepakatannya harusnya kayak tambahin dong duitnya. Iya, makanya kan jatuhnya gini loh, karena kan kita tidak berada di dalam meja kesepakatan itu, jadi kita tidak tahu dua belah pihak ini percakapannya apa. Tapi dalam kasus itu kesepakatan tidak bisa tidak sampai oleh kedua belah pihak, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau udah sampai pada kesepakatan ya ngapain, buat apa gitu loh. Cuma mungkin Kayak salahnya kenapa? yang cowoknya, pihak cowok dan ibunya mungkin kesepakatannya nggak bilang nggak boleh sebar kemana-mana. Oh, ya 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 Ya, ya ya. jadinya karena oh ini kan nggak ada urusan sama kesepakatan kita. Saya kan boleh cerita kehidupan saya sendiri kan, mungkin. Ya ya Dan netizen kan jago ngulik kan, ya netizen bakal tahu siapa mantan suaminya, ibunya yang mana, orang bakal tahu gitu loh. Kayak ya. Ya. ya itulah. Kayak tapi ini parahnya ya. Kalau kita ambil pelajaran satu hal ya, dia menurut Koko. Pelajarannya adalah kita harus tahu malu sebenarnya. Tahu yang Gimana? mana yang harus disebarkan ke orang lain, ke banyak orang, dan yang mana yang harus kita keep sendiri gitu loh. Iya kan? Kalau kayak gini kan aib. Satu, malu sendiri. Ini ibumu dan calon suamimu. Bapakmu juga malu. Sekeluarga besar kemungkinan bakal malu. Sekampung mungkin bakal malu. Ya mungkin kampungnya nggak malu, keluarganya pasti yang malu menurut Koko. Tapi jujur menurut saya dalam kasus ini saya nggak yakin sih itu masih ada definisi ibu. Ya. Ya, tapi kan maksud Koko palingnya bapaknya kan malu dong. Dia kan masih sayang bapaknya. Siapa tahu bapaknya yang nyuruh karena bapaknya kayak merasa nggak cukup. Kan kita nggak tahu. Ya benar. Tapi ya kalau Koko tidak akan melakukan hal itu sih intinya sebenarnya. Karena kan kita berdua setuju kan. Ngapain? Karena orang nggak bakal bantu sebenarnya. Orang bakal ngomongin doang. Dan mungkin banyak orang yang bakal kayak kasihan sama si NR dan bapaknya ini. Ya kita juga kasihan sebenarnya. Dia seharusnya kalau kayak seharusnya andaikan sebenarnya nggak terjadi gitu loh. Tapi ya harus ada kayak tanggung jawab pribadi kan. Kalau kamu udah tahu ini terjadi sebelum merit, kenapa masih dimeritin? Itu loh Mas Koko. Kayak itu tadi. Dan kenapa bapaknya biarkan dan kenapa nggak nalak istrinya? Tapi pakai logika aja sebenarnya. Iya kan? Kayak oh my God, kayak pelajarannya itu. Eh, ya. Cuman ini sebenarnya mengkonfirmasi bahwa ada kemungkinan betul juga bahwa seseorang yang masih muda dan prima itu bisa nafsu sama kipas angin berdiri. Jadi kan sekarang ada lagi rame tuh kasus di pengadilan yang katanya saya dilecehkan, saya diperkosa gitu. Padahal dia mau nikah. Oh, oke. Ya kan? Kalau menurut Jadi Koko, sebenarnya saya sendiri tuh saya nggak percaya gitu loh. Tapi pas waktu saya denger ini kayak, hah, mungkin bisa juga gitu loh. ya bisa ya mungkin ya karena ada kejadian ini. Cuma maksud Koko pada dasarnya kan sebenarnya cowok kan sukanya yang muda kan. Ya kalau dia nggak ada Makanya pilih, kalau dia nggak ada pilihan, semua lobang bisa dimasukin memang. loh, iya makanya. Ini kan kayak konfirmasi kayak, oh bisa juga ya. Ada pilihan pun kipas angin berdiri pun dipilih. Ya, itulah. Nah, tapi ini kita udahin dulu aja karena
Oke, Udah panjang. sampai sini dulu videonya. Gimana menurut kalian? Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. And see you at the next video. Ya. Bye-bye.